Ya, selamat bergabung kembali. Materi dalam video ini akan membahas terkait dengan persamaan akuntansi. Mungkin sudah sering mendengar juga ya, persamaan akuntansi, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, atau dulu ada yang sering menyebutnya aktiva dan pasiva gitu ya, yang sering juga digunakan, tetapi istilah itu sudah cukup lama ditinggalkan. Jadi yang paling sering saat ini menggunakan istilah aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Kita coba bahas satu persatu karena ini merupakan apa ya, dasar yang apa, eh, pondasinya lah ya, persamaan akuntansi itu debit kredit. Nah, untuk persamaan akuntansi sendiri jadi harus betul-betul bisa dipahami. Apa sih yang disebut dengan aset, apa sih yang disebut dengan liabilitas, apa sih yang disebut dengan ekuitas, lalu juga ekuitas itu terdiri dari apa saja sih, apa saja yang bisa mempengaruhi naik turunnya ekuitas, bagaimana perlakuan pendapatan dan beban, mana yang menambah, mana yang berkurang, itu harus betul-betul dipahami di bagian persamaan akuntansi ini. Oke, kita coba lanjutkan. Pengaruh transaksi bisnis pada persamaan akuntansi ya. Jadi ini persamaan akuntansi yang umum, aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Nah, kalau ada yang mungkin sering mendengar ya, bahwa harus balance gitu, harus seimbang. Itu sebetulnya apa? Ya ini, tanda sama dengan ini, bahwa total yang ada di sisi aset itu harus sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Nah, persamaan akuntansi dasar ini dia memberikan kerangka kerja dasar untuk mencatat dan meringkas peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi di suatu organisasi. Nah, aset dapat diakui oleh pemilik atau kreditor, dan bila sebuah usaha dilikuidasi, maka kewajiban pada kreditor harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan klaim kepemilikan. Oke, kita bahas dua kalimat yang terakhir ini ya. Aset dapat diakui oleh Aset dapat diakui oleh pemilik atau kreditor. Nah, karena dia di sisi kiri aset ini, dia adalah mungkin gampangnya apa yang dimiliki oleh perusahaan. Semua sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan, yang perusahaan itu merasa aset ini atau barang ini punya manfaat ekonomis di masa depan, itu bisa dicatat di aset. Asal dia bisa diukur secara andal, terus juga uh, ada nilai ininya ya. Kita sudah belajar di video sebelumnya, ada nilai moneternya, bisa diukur dalam satuan uang, itu bisa dicatat sebagai aset. Nah, ini adalah sisi barang-barangnya gitu ya, gampangnya. Nah, sisi yang di kanan, di seberangnya, liabilitas dan sisi ekuitas, itu memang sering disebut gitu ya, itu sebagai klaim. Nah, jadi kita harus sadar bahwa aset-aset yang kita miliki itu ada yang merupakan klaimnya kreditor, saya sebut C ya, kreditur, creditors, dan ada yang klaimnya investor atau pemegang sahamnya atau pemilik modal lah intinya ya. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti ini. Perusahaan membeli bahan baku, membeli aset gitu ya. Beli tadi kita mau membuat kursi, furniture, kita beli kayu. Kan kita catat pembelian kayunya. Ternyata saat beli kayu, kita tidak bayar langsung lunas di depan gitu. Jadi dia tidak langsung dia tidak membelinya secara tunai ya. Jadi dia beli kayu, bahan baku, tapi dia berutang. Nah, karena dia belum bayar, kan berarti kasnya masih ada di sisi aset.
kasnya perusahaan belum ini kan, belum dibayar kepada si vendor gitu. Kasnya masih ada di sini. Jadi untuk mencatat peristiwa pembelian kayu tadi, di sini kan berarti akan muncul utang terhadap apa? Terhadap vendor. Nah, kas yang kita miliki itu ada klaim dari pihak lain. Jadi si vendor ini punya klaim atas kas yang kita miliki. Kamu kan tadi kayu belum bayar. Nah, itulah yang dimaksud dengan diakui ini ya, klaim dari pemilik atau kreditor. Contohnya lain ya, pemegang saham atau pemodal ini menyetorkan kas untuk modal kerja. Untuk modal kerja gitu ya. Modal kerja itu bentuknya bisa kas, bisa bahan baku, bisa juga mesin, mobil, dan semacamnya. Nah, ketika dia store, dia pasti bilang, loh itu kan saya yang store, berarti itu modal saya. Nah, di sisi lain, dia akan mencatat itu sebagai modal dia, masuk ke sisi ekuitas. Jadi, liabilitas dan ekuitas itu bicara terkait klaim atas aset. Kalau asetnya itu sendiri adalah ya tadi ya, segala sesuatu yang punya manfaat ekonomis untuk perusahaan di masa depan. Nah, untuk yang kalimat terakhir, jadi ketika perusahaan ini divonis pilot, gitu tidak bisa dilanjut atau bahkan bukan pilot ya, tetapi dia memutuskan untuk berhenti saja gitu beroperasi. Nah, aset-asetnya itu kan akan dijual-jual. Nah, itu namanya adalah likuidasi. Nah, ketika dilikuidasi, yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah liabilitas. Maksudnya apa? Jadi jika dia punya karyawan, gajinya harus dibayarkan. Jika ada utang ke vendor, bayarkan dari hasil penjualan aset-asetnya ya. Jadi hasil penjualan aset dibuat bayar karyawan, buat bayar vendor, buat bayar bank jika ada utang di bank. Nah, jika ada sisa baru dibagikan kepada ekuitas ini atau pemegang saham atau pemodalnya. Nah, ini juga yang menyebabkan ekuitas itu disebut juga dengan residual interest, kepentingan yang residual atau kepentingan yang sisa. Jadi, ketika asetnya sudah habis untuk membayar liabilitasnya sudah habis ya, maksudnya sudah dibayar semua, sudah selesai semua, baru sisa asetnya bisa dibagikan ke ekuitas. Ini ya, aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset, sumber daya yang dimiliki sebuah perusahaan, jadi resources ini ya. Tapi ingat, peraturannya kan dia menyediakan manfaat di masa depan dan asumsi moneter tadi ya bisa diukur dengan nilai uang. Jadi seperti wah sumber daya berarti bisa sumber daya manusia dong. Nah, karena belum diatur dan sulit ya untuk mengukur nilai uang dari para pekerja. Nah, jadi sumber daya manusia belum bisa ya kita masukkan ke dalam aset. Nah, contoh-contohnya apa yang menjadi aset? Seperti kas, persediaan, perlengkapan, peralatan, mesin, pabrik, gedung, piutang usaha gitu ya. Jadi kalau ada deposito juga bisa masuk ke aset semua yang memang sumber dayanya perusahaan. Paten gitu ya untuk perusahaan obat biasanya sering banyak dia memiliki paten. Perusahaan-perusahaan yang punya lisensi, punya apa lagi ya, banyaklah franchise itu bisa juga masuk kepada aset. Selama kita yakin asetnya ini bisa mendatangkan masa manfaat di masa depan. Punya tanah luas, punya gedung, punya pabrik, apartemen, rumah itu semua bisa masuk aset. Liabilitas tadi ya, klaim terhadap aset, ini utang dan kewajiban. Kreditur, pihak yang memberikan pinjaman biasanya bentuknya utang usaha, wesel bayar, atau dari karyawan, ini perusahaan belum bayar gajinya itu akan menjadi utang gaji. Ya kan? Karena kita berutang gaji kepada karyawan, berarti kas yang ada di aset itu ada klaimnya si karyawan di situ kan. Nah, yang berikutnya ini ekuitas, klaim juga terhadap total aset, dianggap sebagai residual.
investasi pemilik itu akan eh, jadi jika ada investasi tambahan oleh pemilik, itu tandanya dia nanti positif menambah ekuitas. Jika ada pendapatan juga menambah ekuitas, dan yang akan mengurangi ekuitas itu ada penarikan dana dan beban. Nanti kita juga akan pelajari ya mana yang menjadi beban, mana yang menjadi aset gitu ya. Ini ekuitas pemilik, cara menghitungnya. Tadi aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemilik, ini kita sudah hafal gitu ya, sudah paham. Nah, tetapi ekuitas pemilik ini di breakdown lagi atau nantinya akan terpengaruh dari beberapa akun yang ada di bawah ini. Yang pertama dari modal pemilik. Ini adalah setoran yang diberikan di awal misalnya atau ada tambahan di periode-periode berikutnya. Jadi ketika pemilik modal menyetorkan modalnya baik berbentuk kas ataupun non kas ini bisa jadi eh, usaha dia usaha catering. Nah, pemiliknya ini punya mobil pribadi. Nah, mobil pribadinya ini sekarang dia serahkan ke catering ini untuk menjadi mobil operasional. Nah, itu berarti ada setoran modal lagi di pencatatan cateringnya kan. Nah, jadi dia masuk ke modal pemilik, ada tambahan. Jadi setiap setoran modal itu menjadi tambahan modal pemilik. Nah, tadi misalnya ada pemilik yang ingin mengambil modalnya. Misalnya dia sedang butuh dan usahanya ini cukup bagus. Jadi dia punya banyak kas yang disimpan atau bahkan ada yang disimpan di deposito keuntungan dari usahanya. Nah, dia mau ambil modalnya dia. Nah, itu yang sering disebut dengan private atau drawing. Biasa juga disebut juga dengan drawing. Private drawing. Jadi ketika ada pengambilan aset gitu ya, asetnya ditarik kembali, mobilnya tadi ditarik kembali, itu bisa. Tapi dia harus catatnya juga sebagai private, pengambilan modal oleh pemilik. Nah, dalam perusahaan perorangan, ini kita konteksnya perusahaan perorangan dulu. Itu pendapatan akan langsung mempengaruhi modal pemilik atau ekuitasnya. Jadi segala bentuk pendapatan itu akan menambah modal pemiliknya. Misalnya dia menjual furniture. Nah, dengan menjual itu dia akan mendapatkan ini kan pendapatan sesuai dengan harga jualnya. Nah, tapi untuk menjual furniture dia pasti ada beban-beban ya kan, ada beban gaji, ada beban bahan baku dan lain-lainnya. Itu juga harus dikurangi dari ekuitas pemilik atau ini bisa kita hitung lebih dulu nih, pendapatan dikurangi beban. Jadi modal pemilik dikurang prive ditambah atau dikurangi laba rugi bersih gitu ya. Jadi ini kita netkan nanti baru mempengaruhi ekuitasnya. Ini tadi kenaikan jumlah ekuitas bisa dari investasi dan bisa dari pendapatan. Investasi aset yang dimasukkan oleh pemilik, pendapatan dihasilkan dari kegiatan bisnis yang dilakukan dengan tujuan memperoleh pendapatan. Ada penjualan, bunga, dividen, royalti ini juga termasuk ke pendapatan. Misalnya tadi dia tanamkan di deposito, dia dapat bunga, masuk juga. Preferred drawing ini adalah dana yang ditarik oleh pemilik untuk keperluan pribadi. Jadi jangan dicatat sebagai beban. Misalnya mau bayar SPP anaknya gitu, nggak boleh jadi beban entitas usaha ya. Tapi harus ditarik dulu dari modalnya. Untuk beban, ini merupakan biaya dari aset yang dikonsumsi atau jasa yang digunakan dalam proses mendapatkan pendapatan, seperti beban gaji, beban sewa, beban pajak, dan lain-lain. Ya, beban sewa, beban pajak, beban pokok penjualan seperti bahan baku, biaya komisi itu juga semuanya masuk ke beban. Gitu ya. Jadi ini penting nih persamaan akuntansi yang di atas ini.
yang aset, liabilitas, dan ekuitas, terutama breakdown ya. Aset, liabilitas menjadi ditambah modal pemilik dikurangi prive, ditambah pendapatan dikurangi dengan beban. Nah, untuk materinya sampai sini dulu untuk persamaan akuntansi. Nanti kita lanjut dengan analisis-analisis transaksi sederhana. Jadi dari akun-akun yang aset, liabilitas, ekuitas ini kita coba sudah melihat pergerakan-pergerakannya. Jika ada transaksi A, itu dampaknya kemana? Ke aset, apakah ke aset, apakah ke liabilitas, atau kepada ekuitas. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya.